Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Nur Marifah dengan NIM 215221297 dari kelas AKS 4H. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai tasawuf akhlaki. Apa itu tasawuf akhlaki dan apa saja tahapan yang harus dilakukan, tahapan yang harus dicapai oleh seorang sufi dalam tasawuf akhlaki ini. Tasawuf akhlaki adalah ilmu tasawuf yang menekankan pada perbaikan akhlak. Dari akhlak tercela, masmumah, ke akhlak terpuji, akhlakul karimah. Jadi itu nanti wilayah tasawuf akhlaki berbicara terkait akhlak baik dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu berarti hubungan vertikal. Kemudian juga akhlak baik dalam hubungan vertikal horizontal. Jadi tidak hanya manusia dengan Tuhan, tapi juga manusia dengan manusia yang lain. Manusia dengan alam semesta. Sehingga ada sebuah ungkapan yang mestinya sudah terdengar familiar bagi kita semua, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Jadi semuanya itu harus seimbang, juga hubungan dengan alam semesta. Dalam tasawuf akhlaki, tingkatan yang paling tinggi adalah tajalli. Kemudian yang pertama adalah takholli. Tapi apakah boleh dari takholli ini langsung menuju ke tajalli? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih ada tahapan atau tingkatan yang harus dicapai oleh seorang sufi supaya bisa berada di posisi tertinggi, tajalli. Tahapan dalam tasawuf akhlaki tersebut yang pertama adalah takholli. Takholli berarti pembersihan atau pengosongan. Apa yang dikosongkan? Perilaku tercela, akhlak tercela. Meliputi apa aja sih perilaku tercela, akhlak tercela itu? Meliputi segala hal tercela yang ada di dalam jiwa manusia. Nah, jadi yang harus dibersihkan, harus dikosongkan oleh seorang sufi dalam tahap takholli ini adalah berarti bahwa dia harus bersih, harus kosong dari segala bentuk perbuatan maksiat, baik lahir maupun batin. Jadi dia harus bersih, harus kosong dari keinginan untuk berbuat maksiat. Yang harus dikosongkan lagi adalah segala bentuk penyakit hati. Penyakit hati itu ya seperti ria, iri, dengki. Jadi semua penyakit hati itu harus dibersihkan. Kemudian selanjutnya adalah ketergantungan atau kecintaan terhadap duniawi. Nah, ini ada golongan yang ekstrim dan ada golongan yang moderat. Ekstrim berarti menuntut seseorang untuk meninggalkan keseluruhan kepentingan dunia secara total. Jadi nggak mempunyai sama sekali kepentingan dunia. Yang dia pikirkan ya hanya berkaitan dengan akhirat. Kehidupannya di dunia ini hanya dalam rangka untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada golongan yang moderat. Moderat berarti menurutnya yang harus dihindari hanya sifat keduniawian atau urusan duniawi yang dapat mengganggu dalam perjalanan menuju Tuhan. Perjalanan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi hidup di dunia itu harus seimbang antara dunia dan juga akhirat. Tetapi nggak boleh bergantung atau ketergantungan terhadap dunia, terlalu cinta kepada dunia. Nah, hal-hal inilah yang harus dibersihkan, yang harus dikosongkan dari dalam jiwa manusia. Setelah bersih, setelah kosong, kemudian selanjutnya adalah menuju tahalli. Tahalli berarti menghias atau mengisi dengan perbuatan terpuji. Nah, jadi dari perbuatan-perbuatan tercela tadi kemudian diisi dengan perbuatan yang baik, perilaku yang baik, perilaku terpuji.
menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tegas. Itu semua diisi di tahapan tahalli ini. Baru setelah kosong, setelah bersih, kemudian diisi, selanjutnya adalah tahap tertinggi, yaitu tajalli. Tajalli itu manifestasi. Manifestasi dari apa? Manifestasi dari sifat-sifat, perilaku-perilaku Tuhan. Kalau Tuhan mempunyai sifat Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka seseorang yang sudah sampai pada tahap manifestasi ini akan menjadi orang yang penyayang, akan menjadi orang yang pengasih, akan menjadi orang yang peduli pada sesama. Nah, itu adalah tahapan tertinggi. Semua perbuatan, semua akhlak-akhlak sudah mencerminkan sifat-sifat ketuhanan. Sudah sampai pada perilaku terpuji, pada perilaku baik. Nah, itu tadi adalah pengertian dari tasawuf akhlaki dan tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam tasawuf akhlaki ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.